Di dalam hadis dikatakan la yaruddul qada illa doa. Tidak bisa menolak qada kecuali doa. Minta biar sehat. Kalau emang nggak bisa dirubah dengan doa, untuk apa doa di nisfu Sa'ban ada kalimat gini, Allahumma in katabtani saqiyan aw matrudan aw mahruman. Ya Allah, andaikan kau menulis di Lauhil Mahfuz aku orang yang celaka, aku orang yang terhalang dari rizki, aku orang yang terhalang dari rahmatmu, famhullahumma, hapus ya Allah semuanya, dan ganti tulis, jadikan aku orang yang bahagia, jadikan aku orang yang mendapat rizki, jadikan aku orang yang mendapat rahmatmu. Itu doanya kan? Berarti disuruh kita ngedoa. Tapi Pak Ustadz saya udah ngedoa tapi masih sakit aja. Ya berarti tulisannya udah sakit. Berarti tulisannya sakit. Berarti kita pasrah dong. Salah. Hidup itu lari dari satu takdir kepada takdir yang lain. Ketika mobil lewat kita nyebrang, takdir mobil lewat. Tapi kita harus lari dari takdir itu biar selamat. Jangan mobil lewat kita diem aja, ya udah takdir inilah. Salah. Salah itu. Itu namanya hidup, lari dari satu takdir kepada takdir yang lain. Berusaha namanya. Ketika ada pohon rubuh kita pengen selamat, lari. Pohon rubuh itu takdir, kita lari namanya takdir. Lari dari satu takdir kepada takdir yang lain. Jangan diem di situ. Kelas siapa kita? Kelasnya kelas siapa? Ketika Nabi Musa ditantang sama Fir'aun. Nabi Musa ditantang sama Fir'aun. Ada berapa tukang sihir? 500 tukang sihir. Ada yang mengatakan 50 tukang sihir dan masing-masing penyihir mengeluarkan kemampuannya 10 sihir. Berarti 10 kali 50 berapa tuh? 500 ya? 500 jenis binatang buas semuanya. Menyerang Nabi Musa. Ada yang lemparin tambang, ada yang lemparin tali rapia, ada yang lemparin tali sepatu. Ada yang lemparin, tali, yang penting tali-talian lah. Nyerang semuanya. Nabi Musa kebingungan. Nabi Musa kebingungan. Maka Allah sampaikan, idrib bibasokal. Kau lemparkan tongkatmu. Dilemparin tongkatnya, jadi ular yang lebih besar, yang paling besar, yang bisa memakan semuanya ular tukang sihir. Kalah semuanya, dan tanpa izin Fir'aun, tukang sihir langsung beriman kepada Nabi Musa. Fir'aun gak terima. Fir'aun gak terima, anak buahnya langsung iman sama Nabi Musa. Maka dikejarlah Nabi Musa. Diam Nabi Musa? Enggak. Masa Nabi lari cemen amat? Itu men. Coba ada kita main logika. Masa Nabi lari cemen amat, orang udah ketahuan, tadi tukang sihirnya aja pada kalah, Nabi Fir'aun aja pada kalah, masa dikejar Fir'aun lari cemen? Bukan masalah cemen atau tidak. Coba kalau kita digituin, nggak lari, kita tantang, belagu kita. Ayo emang gua takut sama lo? Enggak, itu kita. Tapi Nabi Musa apa yang terjadi? Lari Nabi Musa, lari. Kenapa harus lari? Karena lari dari satu takdir kepada takdir yang lain. Ketika Nabi Musa diserang Firaun itu takdir. Tapi Nabi Musa pengen selamat, lari Nabi Musa menjauh dari Firaun, takdir namanya. Tapi apa yang terjadi ketika udah maju, nyampe pinggir laut, maju laut, mundur Firaun. Ini entah kita bahas di sini. Udah berobat kemana-mana saya. Di swab. Negatif, di swab negatif, tapi badan saya sesek napas. Apalagi kalau ngeliat isi dompet, langsung sesek.
Langsung nyesek saya guru kalau ngeliat isi dompet. Tapi negatif, meriang nggak pernah berhenti. Terus dikasih obat ini udah, vitamin udah, dari vitamin A, vitamin C, vitamin SOT udah semuanya. Olahraga udah, semuanya udah, tapi masih sakit. Nah, ini yang terjadi seperti Nabi Musa. Nabi Musa udah lari, tapi kenapa maju laut mundur Fir'aun? Satu tuh. Ini cerita dari lari dari satu takdir kepada takdir yang lain. Ini cerita. Dua, Sayyidina Umar waktu mau pergi hijrah itu tawaf. Tawaf di Ka'bah, selesai 7 kali tawaf, teriakan Sayyidina Umar, ya ma'syara Quraisy, hai orang-orang Quraisy yang anaknya pengen jadi yatim, istrinya pengen jadi janda, Umar mau hijrah ke Madinah, cegat Umar di jalanan. Yang anaknya pengen jadi yatim, istrinya pengen jadi janda, Umar mau hijrah, cegat Umar di jalanan. Tantang sama Umar, setan aja takut sama Umar. Setan takut, setan lagi jalan. Ada Umar sorbannya digantungin lagi wudhu. Ngeliat sorban Sayyidina Umar, balik lagi setan, gak jadi lewat situ. Iya, Sayyidina Umar lagi jalan, setan jalan sama-sama satu gang, balik samprogan setan, balik gak mau, takut. Tapi apa yang terjadi? Ketika Rasulullah SAW hijrah, apa yang terjadi? Rasul ngumpet, sembunyi-sembunyi. Sayyidina Abu Bakar ontaknya diambilin sama anaknya. Yang terjadi apa? Ngumpet Rasul mau hijrah, sembunyi-sembunyi. Terus sembunyi. Sampai Rasul jalan, setelah Rasul jalan, Sayyidina Abu Bakar jalan, kambing digiringkan, kambing. Domba digiringkan, untuk apa domba digiringkan? Supaya jejak kaki Nabi itu nggak kelihatan. Supaya jejak langkah kaki Nabi dan Sayyidina Abu Bakar nggak kelihatan. Maka setelah Nabi lewat, kambing digiringkan semuanya. Ngumpet di mana? Di Gua Sur. Berapa lama? 3 malam. Pertanyaannya, Nabi cemen amat. Masa kalah sama Sayyidina Umar? Sayyidina Umar aja nantang, kok Nabi enggak? Tapi apa yang terjadi? Ini namanya lari dari satu takdir kepada takdir yang lain. Nah, begitu Nabi udah di Gua Sur, orang Quraisy udah di depan mulut goa, tinggal nunduk dikit kelihatan Nabi. Apa yang terjadi? Nah, ini yang akan kita bahas. Kasus sama terjadi dengan Nabi Musa, begitu udah berusaha lari tapi maju laut, mundur Fir'aun. Apa yang terjadi? Dan bagaimana kisah Nabi Ibrahim? Ketika masih bisa usaha, patung dihancurkan semuanya. Tapi begitu ketangkep Nabi Ibrahim, ditanya, apakah engkau yang menghancurkan Tuhan kami Ibrahim? Bal fa'alahu kabiruna haja. Yang ngancurin, yang gede, yang ini. Ditangkap Fir'aun, diikat, tangkap itu Nabi Ibrahim. Ditangkap Nabi Ibrahim, diikat Nabi Ibrahim, api dinyalain. Seberapa tinggi api tersebut? Tidak ada burung yang lewat di atas api kecuali akan terbakar. Burung lewat di atas api, kebakar, berarti gede itu api. Bukan gede lagi. Gede. Berapa lama? 9 hari 9 malam. Apa yang terjadi ketika Nabi Ibrahim sudah diikat, dilempar ke api? Ya, kasusnya seperti itu. Bukannya Nabi Ibrahim ditaruh di atas kayu bakar. Di komik Tatang Es kan begitu. Di komik kan kayu bakarnya dikumpulin, Nabi Ibrahim diikat, di atas dinyalain. Enggak, apinya dinyalain, Nabi Ibrahim diikat, seperti isi ketepel. Dilempar sana Nabi Ibrahim, nyemplung ke api.
Ini apa yang terjadi? Nah ini namanya saya bilang, pernah saya katakan, tidak selamanya angin itu, tidak selamanya angin itu berhembus sesuai dengan keinginan perahu layar. Tidak selamanya takdir itu terjadi sesuai dengan keinginan kita. Nabi ngedoa, Allahumma ayyidil Islam bi umaroin. Ya Allah, perkuat Islam dengan 2 Umar. 1 Umar bin Khattab, kedua Abu Jahal. Tapi yang masuk Islam berapa? 1 doang, enggak dua-duanya. Yang diminta sama Nabi, dua-duanya. Ini yang terjadi. Tidak selamanya takdir itu sesuai dengan keinginan kita. Tidak selamanya angin itu berhembus sesuai dengan perahu layar. Tapi ketika angin sudah tidak sesuai dengan keinginan perahu layar, bukan tujuan harus berubah. Tujuan tetap ke sana. Tujuan tetap. Yang harus dirubah apanya? Takdir. Nggak mungkin kita merubah takdir. Apa yang kita rubah angin? Nggak mungkin kita merubah angin. Apa yang kita harus rubah? Layarnya yang kita rubah. Perahu layar kita yang kita rubah, bukan anginnya yang kita rubah, bukan tujuan yang harus berubah, tapi yang harus berubah adalah perahu layarnya. Tetap tujuan agar sampai kepada tujuan semula dan kita tidak menyalahkan angin. Ketika sesuatu tidak sesuai dengan keinginan kita, bukan takdir yang kita salahkan, bukan tujuan yang harus berubah, tujuan tetap ke tujuan awal. Takdir jangan pernah menyalahkan takdir, tapi yang harus kita rubah adalah hati kita. Hati kita yang kita harus rubah. Ketika Nabi Musa nyampe pinggir laut, maju laut mundur Fir'aun, apa Nabi Musa bilang? Nabi Musa tidak menyalahkan takdir. Nabi Musa tidak menyalahkan Allah, tapi yang dirubah sama Nabi Musa adalah hatinya. Tawakalnya dipasang sebesar-besarnya, pasrah sama Allah Ta'ala dipasang sebesar-besarnya. Ketika Nabi Ibrahim udah diikat, api udah dinyalain, apa yang terjadi sama Nabi Ibrahim? Menyalahkan takdir? Enggak. Tujuan berubah? Enggak. Apa yang dirubah? Hatinya yang dirubah. Bismillahirrahmanirrahim. Segede-gedenya tawakal dipasang sama Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Muhammad SAW di Goa Sur, orang-orang Quraisy sudah ada di depan mulut goa, tinggal sedikit nunduk kelihatan Nabi. Apa yang terjadi? Nabi ngedoa, ya Allah, butakan hati orang-orang Quraisy. Enggak. Nabi berubah tujuan, gak jadi hijrah, jadi tetap. Apa yang dirubah sama Nabi? Tawakalnya. Segede-gedenya tawakal. Maka ketika semua terjadi, perahu layar dirubah, hati kita yang kita rubah, pertolongan Allah Ta'ala turun seketika itu juga. Nabi Musa, lautan terbelah menjadi 12 jalan. Kenapa 12 jalan? Bab Nabi Musa membawa 12 pasukan. Nabi Ibrahim yang terjadi, api langsung menjadi dingin. Ya nar, kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Maka api langsung menjadi dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim. Apa yang terjadi buat Nabi Muhammad? Burung dara langsung bertelur di situ, pohon langsung besar di situ, dan laba-laba langsung membuat sarang di situ. Itu hasil daripada perubahan perahu layar. Itu hasil daripada perubahan keimanan kita, bukan takdir yang kita salahkan.